Puji nama Tuhan, Shalom buat jemaat-jemaat Tuhan, Shalom. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Saya mohon jemaat Tuhan agak maju ke depan, kita mengisi bangku-bangku yang kosong. Mari sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Mari kita satukan hati. Kita berdoa pada Tuhan. Kalau di sore hari ini ya Tuhan, kami datang memberanikan diri menghampiri tahta-Mu yang kudus. Dan kami mohon ya Tuhan, kuduskan setiap akan kami ya Tuhan, sehingga dari tempat ini ya Tuhan, kami menaikkan ucapan syukur kami buat Engkau Allah kami yang dahsyat, buat semua kebaikan, pemeliharaan, penjagaan-Mu, pertolongan-Mu yang tak henti-hentinya buat kami, keluarga kami yang telah Kau jaga ya Tuhan. Mohon perkenanan-Mu, suci kuduskan mulut bibir kami ya Tuhan, sehingga dari tempat ini kami boleh bersuka-suka untuk meninggikan, memuliakan nama-Mu, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus namanya. Dan dari tempat ini juga kami bawa doa-doa kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau Allah yang hidup, Allah yang mendengar dan menjawab doa-doa kami. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan setiap pujian penyembahan kami maupun persembahan yang kami bawa, Engkau berkenan ya Tuhan. Satu hal yang kami percaya ya Tuhan, saat firman-Mu ditaburkan ya Tuhan, maka kami akan jalan seturut kehendak dan rencana-Mu ya Tuhan. Kami bukan hanya pendengar-pendengar firman, tapi kami mau melakukan firman-Mu seturut rencana-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya kami tidak akan menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Urapi, berkati hamba-Mu Bapak Tuhan Ong yang menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, setiap kami yang datang pulang tidak sama lagi, karena Roh Kudus mengubah setiap kami sehingga kami menjadi selalu baru di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir ke dalam tangan kasih-Mu yang sempurna, dan tempat ini aman dalam tangan-Mu. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi satu nama-nama Yesus, Raja di atas segala raja. Itu yang kami sembah di tempat ini. Mari yang siap untuk beribadah bersama-sama katakan Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat sore hari ini Tuhan. Semua karena kasih, semua karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, besar sungguh kasih setia-Mu, nyata sungguh perlindungan-Mu.
Ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padaku. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari dari awal kita angkat pujian ini, bersama-sama kita katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih. Bapa, ajarku selalu hormatimu, ajarku turut perintahmu, berikan ku hati dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau mengasihi setiap kami. Biji matamu Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik. Seperti Bapa, demikian kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus. Sebab Kau tak pernah tinggalkan kami sendiri. Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari lebih lagi menyembah Tuhan dan naikkan pujian ini, katakan, Bapa sayang, demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji mata, Kau berikan segalanya Tuhan Yesus. Semua yang ada padamu. Seperti Bapa
depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari berikan kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Mari sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan di sore hari. Kami mengucap syukur buat kasih-Mu bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan pelihara hidup kami Tuhan Yesus. Di hari Sabat-Mu ini Tuhan Yesus, kami datang di tempat kudus-Mu ini. Kami mau kasih ucapan syukur kami Tuhan Yesus hanya kepadamu lewat sembah kami. Mari kita sembah Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu. Kami ada bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan bagi setiap kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Mari lebih lagi kita angkat sembah kita di hadapan Tuhan. Ini sembah dan syukur kami ya Tuhan Yesus hanya bagi-Mu. Hanya bagi-Mu Tuhan. Nyanyian syukur kami, pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan.
bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Tuhan. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Syukur kami hanya bagi-Mu, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami bisa menyembah-Mu, kami bisa menaikkan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan Yesus. Kami akan lebih lagi meninggikan nama-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan di tempat yang tinggi. Bagi Bapak Ibu yang siap untuk bersorak-sorai untuk kemuliaan Tuhan, mari dengan saya bersama kita katakan amin. Amin, amin. Haleluya. Shalom sekali lagi buat Bapak Ibu yang Shalom. Izinkan saya menanyakan kepada Bapak Ibu, ada berapa banyak jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di ibadah GBI Sutomo Tower sesi yang kedua? Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Haleluya. Kita percaya di minggu-minggu yang akan datang penuaian jiwa terjadi di GBI Sutomo Tower sesi yang kedua. Amin. Berapa banyak yang siap memuji Tuhan dan bersorak-sorai untuk Tuhan? Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Sorakan haleluya. Mari bersama kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup melimpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari dari awal kita akan menjadi dikatakan kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan
bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Karena Tuhan sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang siap diberkati, katakan berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menjadi. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena sempurna kasih setiamu bagi hidup kami ya Tuhan Yesus. Karena Kau Tuhan satu-satunya sanggup menyembuhkan setiap kami. Mari naikkan pujian ini katakan, sebab Allah sanggup hikmatkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Mari sambil bertepuk tangan dan naikkan pujian ini. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan, kamu diberkati, aku diberkati, kamu dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, kamu dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku, kasihkan kemuliaan buat Tuhan kita, kemuliaan yang luar biasa buat Raja kita, Yesus. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari kita persiapkan hati kita. Kami mau lebih lagi Tuhan memuji Engkau hari ini. Thank you Lord Jesus. Terima kasih Yesus. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Mari dari awal kita angkat pujian ini, katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembahkan
dari awal kita angkat pujian ini bersama, katakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus, Kau baik, Tuhan Yesus. Yang terjadi tetap ku berkata, Tuhan Yesus, sembahkan, ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, oh Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan, tak dapat ku membalas kasih. Ku sembahkan, ku sembahkan, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kami bersyukur. Oh Yesus. Mari kita sama-sama sepakat menaikkan doa-doa kita. Kami mempercayakan dan menyerahkan bangsa yang kami cintai, Indonesia, ke dalam tangan-Mu ya Tuhan semesta alam. Dan mohon perlindungan-Mu atas keselamatan bangsa dan negara, serta hikmat dan bijaksana bagi para pemimpin bangsa kami Indonesia. Kiranya Tuhan menganugerahkan kesejahteraan, keamanan untuk bangsa kami, sehingga bangsa kami akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkatilah ya Tuhan bangsa kami Indonesia dengan terang Tuhan yang ajaib, agar dapat menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja di Indonesia. Kiranya Tuhan berkenan untuk melindungi dan memberkati hamba-hamba-Mu ini dengan kerukunan dan kedamaian. Kami juga berdoa untuk seluruh umat-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan untuk membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat yang berlimpah-limpah di tengah masa-masa yang sulit. Kami memohonkan pertolongan dan berkat-Mu atas pembangunan rumah Tuhan di rumah persembahan. Mampukan kami menyelesaikan pembangunan dari 10 rumah doa, 7 ekoling Alkitab dan chapel. Kiranya Tuhan turut bekerja menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dalam nama di atas segala nama, yakni dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan perkasa, kami berdoa. Kita sepakat bersama-sama katakan amin. Amin. All my life you have been faithful. All my life you have been so
kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang kami rindukan. Hanya Engkau satu-satunya pusat penyembahan kami. Jiwa kami haus akan Engkau Tuhan. Bawa setiap kami ke tempat persembunyian-Mu. Menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami baik-Mu Tuhan. Puaskan setiap kami yang dahaga di dalam-Mu. Izinkan kami menemukan Engkau ya Tuhan. Berikan ketajaman buat setiap kami Tuhan. Menikmati hadir Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih tenggelamkan setiap kami dalam sungai kasih-Mu ya Bapa. Untuk kami dapat berendam di dalam Engkau ya Tuhan. Baharui setiap kami baik-Mu. Dengarkan lidah ini memanggil nama Yesus. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Tuhan. Kalau hingga saat ini sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu yang limpah di dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Hari Sabat, hari kenikmatan kami datang ke tempat ini dengan satu tujuan, untuk berbakti kepada Engkau Sang Pemilik hidup kami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menerima seluruh doa pujian penyembahan yang mengalir dari hati kami yang mengasihi-Mu, yang menghormati-Mu lebih dari yang lain. Hari ini kami mendisiplinkan berhenti sepenuhnya sehingga kami mampu fokus pada Engkau Sang Pemilik hidup kami. Kami datang sebagai ungkapan rasa ketergantungan penuh kami di dalam Engkau. Kami bersyukur ya Tuhan, setiap kali kami datang oleh darah anak domba Allah, maka dengan penuh keberanian kami melangkah menyentuh tahta kasih karunia-Mu, yang kami tahu Tuhan setiap kali kami datang, pintu rahmat-Mu dan pintu pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya terbuka menolong setiap kami. Kau Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Hari ini kami datang, kami meletakkan hidup kami di atas mezbah-Mu. Darah anak domba Allah yang menguduskan kami, melayakkan kami menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami membuka seluruh hidup kami untuk dibenturkan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan itu mengajar hidup kami. Firman Tuhan sang kebenaran ketika diperhadapkan pada hidup kami, kami mampu melihat sisi minor hidup kami. Ketika kami merelakan diri untuk diperbaiki firman-Mu, maka kuasa firman-Mu yang mengubahkan seluruh kehidupan kami. Kami datang dengan posisi menundukkan sisi manusia kami, tunduk dalam pikiran Kristus, sehingga kami terdidik sesuai dengan perintah Tuhan, agar kami mampu berjalan dengan seluruh rencana.
Tuhan, terima kasih pengurapan anggur baru-Mu limpah atas setiap kehidupan kami. Terkhusus saat ini sehingga kami mampu meresponi apa yang menjadi pengajaran ilahi firman-Mu mengajar setiap kami untuk kami mampu mengerti, memahami, bahkan mengimplementasikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih kami mendedikasikan ibadah sore hari ini hanya nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom buat kita semua. Terima kasih buat Bapak Gembala yang telah memberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan pesan Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih juga buat seluruh pengerja dan jemaat yang telah juga memberikan kesempatan kami untuk boleh membagikan kebenaran firman Tuhan. Nah, mari kita membaca di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 29. Ini merupakan firman Tuhan pengantar tema sepanjang bulan Februari ini. Kita baca dengan suara yang keras, 3, 2, 1 ya. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, ini merupakan sebuah doa yang dinaikkan oleh Daud di hadapan Tuhan. Latar belakang kenapa Daud itu menaikkan doa tentang Tuhan itu akan memberkati keluarganya selama-lamanya. Nah, tentu ada latar belakangnya. Kalau kita membaca satu pasal secara keseluruhan utuh, maka kita akan menemukan bahwa berangkat daripada Daud itu yang terobsesi memiliki sebuah kerinduan untuk membangun tempat kudus bagi Allah Israel. Dan ketika Daud itu menuangkan kerinduannya itu disampaikan kepada Nabi Nathan, dan apa yang disampaikan oleh Nabi Nathan itu bahwa sesungguhnya rajaku, apa yang ada di dalam hatimu merupakan sesuatu yang baik, lakukanlah itu. Ketika Nathan balik malam itu juga Tuhan itu berbicara kepada Nathan, kau pergi sampaikan kepada hambaku Daud bahwa selama aku mengembalakan umatku, tidak pernah aku memerintahkan kepada umatku untuk membangun satu tempat kudus yang dibangun oleh tangan manusia. Hambaku Daud, dia bukan siapa-siapa, pada awalnya hanya mengembalakan kambing 2-3 ekor, dan hari ini ia telah menjadi raja yang luar biasa karena anugerah yang Tuhan menyertai kehidupannya. Tetapi oleh karena hambaku kepingin membangun satu tempat kudus bagiku, tetapi kurang tepat, kurang cocok. Mengapa? Karena hambaku itu merupakan seorang warrior. Ia telah melakukan begitu banyak peperangan dan menumpahkan begitu banyak darah di bumi ini. Nah, untuk mengakomodir kerinduan daripada Daud untuk membangun satu tempat kudus bagi Tuhan, maka Tuhan Allah Israel itu berbicara kepada Nathan, sampaikan kepada hambaku bahwa kerinduannya akan kubangunkan anaknya, yaitu Salomo, yang akan melanjutkan kerinduannya. Dan kasih tahu sama Daud bahwa oleh karena sebuah tindakan inisiatif daripada dirinya, maka aku akan menjadikan kerajaannya kokoh dan keluarganya tetap selama-lamanya akan hidup di hadapanku. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus, Daud yang terobsesi untuk membangun satu tempat kudus, sehingga Daud itu memperoleh sebuah keistimewaan yang Tuhan berikan. Nah, kalau kita melihat, menelisik dari seluruh profil muatan kehidupan daripada Daud yang utuh, Daud sesungguhnya itu banyak sisi minor. Bahkan Daud itu tidak memiliki reputasi yang baik di dalam rumah tangganya. Tetapi oleh karena Daud memiliki sikap, ia menghormati dan mencintai Tuhan lebih daripada yang lain. Di dalam 2 pasal sebelumnya, 2 Samuel pasal 5 itu menuliskan kepada kita tentang peristiwa ketika Daud itu diangkat utuh untuk mengembalakan umat Israel
12 suku. Sebelumnya Daud itu hanya menjadi raja di kerajaan selatan, yakni hanya memimpin suku Yehuda, dan kebetulan secara geografisnya Benyamin itu adalah tetangga daripada Yehuda, sehingga Benyamin dan Yehuda itu di bawah kepemimpinan daripada Daud memimpin selama 7 tahun setengah. Ketika para tua-tua 10 suku yang lainnya yang ada di kerajaan utara itu, mereka mendatangi Daud, memberitahukan kepada Daud bahwa seluruh kegerakan di dalam peperangan sesungguhnya engkaulah yang memimpin di depan di dalam semua perjuangan yang ada. Singkat cerita, sehingga Daud menjadi raja daripada 12 suku. Dan apa yang dilakukan oleh Daud? Sesuatu yang luar biasanya belum pernah dilakukan oleh pendahulu daripada Daud. Tabernakel melambangkan di mana roh Tuhan hadir itu pernah dirampas oleh orang Filistin. Tetapi ketika dipulangkan oleh orang Filistin dan ditempatkan, dititipkan di rumah Abinadab, selama daripada kepemimpinan daripada Nabi Samuel, lebih kurang sekitar 12 tahun. Kemudian dilanjutkan kepemimpinan bersama baik Nabi Samuel maupun dengan Saul. Tabernakel itu di rumah Abinadab itu tidak pernah diurus, tidak pernah diindahkan, tidak pernah dihormati. Sehingga kalau dikalkulasi dari 12 tahun kemudian Saul 40 tahun, 52 tahun. Dilanjutkan 7 tahun setengah yang dilakukan oleh kepemimpinan daripada Daud sebelum ia menjadi raja seutuhnya daripada bangsa Israel selama 12 suku semuanya. Ketika ia pada puncaknya menjadi raja seutuhnya, apa yang dilakukan oleh Daud? Daud itu pergi untuk memindahkan tabernakel melambangkan di mana roh Tuhan itu hadir itu dibawa kepada kota Daud. Ngapain Daud memindahkan tabernakel itu? Tujuan daripada Daud memindahkan tabernakel yang belum pernah lagi menjadi pusat penyembahan bangsa Israel. 59,5 tahun lebih kurang. Dan Daud itu memindahkan di samping istananya. Di dalam satu tenda yang sederhana. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud itu mengumpulkan para seni, para imam 288 orang itu. Kalau nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam 1 Tawarik pasal 25 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian Daud itu merancang sebuah pola ibadah 24 jam. 288 orang itu dibagi 24 kelompok sesuai 1 hari 24 jam dan setiap kelompok terdiri 12 orang itu mereka bertanggung jawab untuk mengurus tabernakel itu, memuji, menyembah dan berdoa. Daud merupakan pribadi yang membangun keintiman dengan Tuhan sehingga Daud memiliki kecerdasan spiritual melampaui daripada manusia sebelum dia hidup maupun sesudah ia hidup. Kecerdasan spiritual itu memampukan dia Daud itu memiliki pengertian. Di dalam Mazmur pasal 22 ayat 4 di situ dituliskan tentang bahwa Allah Israel merupakan Allah yang bertahta di atas puji-pujian umatnya. Sehingga Daud itu tujuannya memindahkan tabernakel itu diurus itu didoa melalui doa pujian penyembahan supaya hadirat Allah itu 24 jam senantiasa dekat dengan Daud. Daud bukan pribadi yang melempar batu semuji tangan. Yang walaupun ia telah mengumpulkan para seni yang bisa memainkan alat musik cukup baik dan memimpin pujian penyembahan cukup baik. Daud dituliskan di dalam Mazmur 119 ayat 164. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud itu 1 hari 7 kali sujud menyembah kepada tabernakel. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih, Daud seorang raja yang memiliki pekerjaan yang sangat, beban pekerjaan yang sangat banyak. Tetapi di tengah-tengah kesibukan yang luar biasa, setiap kali ia melakukan kunjungan ke tempat yang lain, ia selalu dielu-elukan, ia selalu diidolakan, ia selalu dipuja.
Tetapi Daud memiliki sikap. Ia menuliskan di dalam Mazmur 27 ayat 4 dan 5. Satu hal yang kurindukan. Boleh kita nyanyi ya? Satu hal yang kurindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang kupinta, nikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Daud merupakan sosok yang terobsesi akan hadirat Tuhan. Sehingga dengan sebuah tindakan ia memindahkan tabernakel di samping daripada istananya itu, tujuannya supaya Daud itu setiap jam, setiap waktu, setiap saat ia bisa datang sujud menyembah Tuhan. Sehingga Tuhan itu memberikan sebuah keistimewaan. Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawarik maupun 2 Tawarik, di situ dituliskan anak cucunya yang walaupun mereka itu tidak hidup patuh sesuai dengan tuntutan hukum Taurat, selalu pernyataan firman Tuhan itu, karena hambaku Daud. Dan Daud benar ketika ia dengan sebuah tindakan memiliki kecerdasan spiritual itu menyentuh apa yang menjadi isi hati daripada Tuhan. Tadi saya sampaikan satu poin itu bahwa Daud itu memiliki kecerdasan spiritual itu melampaui manusia yang pernah hidup di dunia ini. Sebuah verifikasi yang disampaikan oleh Yohanes Rasul Kasih itu diberikan sebuah kesempatan untuk melihat seluruh kegiatan yang ada di surga. Di dalam Wahyu pasal 4 ayat 7, 8, 9, 10, 11 di situ dituliskan tentang kegiatan yang ada di surga. Kegiatan yang ada di surga yaitu adalah berdoa, memuji, dan menyembah. Hukum Taurat diembankan kepada orang Israel itu 6 hari bekerja, 1 hari mereka harus sabat. Tetapi Daud memiliki kecerdasan spiritual itu menyentuh hatinya Tuhan. Ia bisa menciptakan tentang sebuah sabat 24 jam sama persis yang ada di surga. Tuhan jatuh cinta kepada Daud. Bahkan Tuhan berkenan ia hadir melalui dari silsilahnya puncaknya, yaitu kelahiran Tuhan Yesus. Yesus sebagai anak Daud. Dari Daud turun di kemudian hari datangnya Tuhan Yesus untuk dunia ini, untuk memberkati dunia ini. Diberkati untuk memberkati. Kalau kita melihat keluarga yang diberkati Daud, Tuhan itu menjaga seluruh keluarganya, dan puncaknya yang menjadi berkat bagi dunia ini adalah puncaknya kelahiran Kristus melalui silsilah daripada Daud. Kemudian kita melihat bahwa Daud itu merupakan sosok pribadi yang menghormati Tuhan dan mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain. Kalau kita bandingkan diri kita dengan Daud, sama seperti kita penuh dengan banyak hal yang minor di dalam kehidupan kita. Ketika kita ditegur, bagaimana respon kita? Seringkali dari sisi manusia keakuan kita mampu memagari diri kita dengan begitu banyak alasan untuk menutupi kesalahan yang kita lakukan. Tetapi Daud enggak. Daud ketika ia disentuh apa yang menjadi kesalahan dosa yang dia lakukan, Daud itu langsung nyerah kepada Tuhan. Daud mengakui kesalahan yang dilakukannya. Itulah perbedaan diri kita dengan Daud. Kemudian Daud itu cintanya, seumur hidupnya ia cinta kepada Tuhan.
Pembuktian daripada Daud cinta kepada Tuhan itu, Daud itu bukan sama seperti kita pada umumnya manusia dengan bahasa klise. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 69 ayat 9, di situ dituliskan kepada kita tentang sebuah statement bahwa sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku, dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus, tadi didoakan deklarasi tentang memperhatikan pembangunan rumah Tuhan. Salah satu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada Daud yang penuh dengan sisi kelemahan, kekurangan dalam dirinya adalah karena Daud terobsesi membangun rumah Tuhan. Sehingga Tuhan itu menjaga generasi demi generasi keturunan daripada anak cucu Daud tetap hidup di hadapan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, saya menyelidiki Alkitab dan saya menemukan belum pernah ada satu anak manusia mengekspresikan nilai cinta kasihnya kepada Allah yang luar biasa. Daud. Tuhan Yesus berkata bahwa ia disandingkan timbangannya sama, yaitu harta. Di mana hatimu berada, di situ hartamu berada. Di dalam 1 Tawarik 22:14 itu Daud berkata demikian, di tengah-tengah kesulitan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupanku, tetapi walaupun aku ditolak untuk membangun tempat kudus bagi Tuhan, namun beban itu tidak pernah turun surut di dalam kehidupanku. Dengan begitu bergiatnya aku mengumpulkan begitu banyak. Berapa banyak yang Daud kontribusikan? Daud itu memberikan kontribusi, kita baca 3:21 ya. Sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak. Oke, yang ujung-ujungnya kita nggak usah hitung. 1 talenta itu beratnya 34 kilo. Kalau 100.000 dikali 34, maka kita menemukan timbangannya itu 3.400.000 kilo emas. Kalau pakai kalkulator yang saya pikir kalkulator akan error. Ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus, tema tentang keluarga yang diberkati dan diambil daripada 2 Samuel pasal 7 ayat 29, berbicara tentang keluarga Daud yang diberkati. Saya mulai melihat apa sih yang menjadi keistimewaannya. Kenapa Daud itu keluarganya dijaga oleh Tuhan? Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Daud. Daud itu terobsesi akan hadirat Tuhan. Kemudian Daud terbeban untuk pembangunan rumah Tuhan. Itu merupakan termin pertama 1 Tawarik 22:14. Kemudian termin yang kedua pada akhir di mana Daud akan mengakhiri hidupnya karena usianya yang ujur. Apa yang dilakukan? Di dalam 1 Tawarik 29 ayat 34 kita baca ya. Ini termin yang kedua yang Daud berikan kepada Tuhan untuk mendukung pembangunan rumah Tuhan. 3:21 ya. Lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku, maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri 3.000 talenta emas dari emas Ofir. Dan oke, yang berikutnya kita nggak usah baca. Daud itu di masa akhir hidupnya ia mengeluarkan kas secara pribadinya itu 3.000 talenta. 3.000 talenta itu kalau kita kali 34, maka kita menemukan 102.000 kilo emas. Itu merupakan termin yang kedua diberikan oleh Daud. Tetapi sikap hati Daud yang luar biasa. Kalau kita membaca dari ayat 11, 12, 13, 14 dan berikutnya. Ada lagunya. Ada lagunya yang kalau kita melihat ya,
Daud itu berkata, seluruh pencapaian kemampuan yang Tuhan berikan kepada aku mengumpulkan. Sesungguhnya Tuhan yang menaruhkan di dalam tanganku. Boleh kita nyanyikan, ya Tuhan punyamulah kebesaran dan kejayaan. Punyamulah kebesaran dan kejayaan. Tuhan punyamulah kebesaran, asyuran dan keagungan, segala yang di langit dan yang di bumi Sang Raja. Hosana di tempat yang maha tinggi. Hosana, Hosana, Hosana bagi Dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat Daud itu luar biasa. Diberi kemampuan mengumpulkan jutaan kilo emas untuk diberi kontribusi pembangunan rumah Tuhan. Tetapi sikap hati Daud itu luar biasa. Ia memberikan dengan ketulusan dan kerelaan. Dan ia menyatakan 2 kali ayat 14 dan ayat 16. Kan Tuhan yang taruhkan di dalam tanganku. Bagaimana dengan diri kita? Kalau kita diberi kesempatan untuk memberikan kontribusi pembangunan rumah Tuhan, sikap kita itu harus clear. Seperti Daud. Daud itu diberikan sebuah keistimewaan. Kalau kita mengidentifikasi hal yang minor daripada Daud, ada. Daud itu bolehlah dikatakan dia sakit. Karena istrinya yang sah itu diambil dari kehidupannya itu, dinikahkan kepada laki yang lain. Sehingga di kemudian hari ia mengambil juga 2 istri bekas daripada orang lain. Yang pertama itu adalah istri daripada Nabal. Lalu yang kedua adalah dengan cara keji merampasnya, yaitu istri daripada Uria. Sehingga beberapa waktu yang lalu saya melihat, loh, kenapa ambil Daud sebagai tokoh? Tokoh untuk apa? Mempelajari keteladanan keluarga yang diberkati. Saya merenungkan, sulit sekali untuk bisa menerima kalau keluarga Daud itu dijadikan sebagai teladan. Tetapi setelah saya merenungkan lebih dalam lagi, oh rupanya ininya. Bahwa mengkondisikan seluruh anak keturunannya itu hidup di dalam garis berkat Tuhan itu bukan berarti kita hidup dalam kesempurnaan. Daud merupakan satu sosok contoh bagi kita itu bahwa kita juga sama, penuh dengan kelemahan kekurangan. Tetapi kalau kita bisa menyentuh hati Tuhan, dan kalau kita membangun seluruh kehidupan kita all out, menghormati dan mengasihi Tuhan lebih daripada yang lain, maka Tuhan juga bisa menjaga seluruh anak cucu kita. Ibu bapak yang terkasih, keluarga begitu spesial di mata Tuhan. Mengapa? Keluarga kalau secara umum bahasanya artinya adalah yang terkecil dari masyarakat yang ada di bumi ini. Tetapi perspektif daripada keluarga di dalam iman Kristiani, keluarga itu merupakan lembaga tertua yang diciptakan oleh Tuhan ketika penciptaan awal. Bolehlah dikatakan lembaga keluarga sama tuanya dengan penciptaan awal di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, 27, 28. Kejadian pasal 1 26, 27, 28 memperkenalkan kepada kita satu institusi yang bernama keluarga yang Tuhan ciptakan sendiri. Tuhan itu menciptakan lembaga keluarga, tujuannya itu adalah untuk menerima mandat budaya, untuk beranak cucu, memenuhi bumi ini dan menaklukkan bahkan menguasai seluruh ciptaan daripada Allah.
Dan Alkitab dengan jujur vulgar memberitahukan kepada kita bahwa manusia pertama Adam dan Hawa, mereka itu gagal mengemban mandat sosial itu di Kejadian pasal 3. Tetapi Allah adalah Allah yang konsisten dan konsekuen, tidak pernah berubah. Ia tetap memakai keluarga sebagai media untuk menampung berkat Allah itu. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 12, Tuhan mulai memilih keluarga daripada Abraham. Dan Tuhan memilih keluarga Abraham itu ada beberapa hal yang juga bisa kita pelajari. Abraham itu bukan karena dia hebat atau karena yang lain. Tetapi Abraham itu dipilih. Kalau disandingkan dengan kekristenan, kita juga dipilih. Yohanes 15:16. Bukan kita yang memilih, tetapi Tuhan yang memilih. Tetapi ada yang dilakukan, Abraham juga memberikan teladan kepada kita. Abraham mendengar dan melakukan. Ketika Tuhan mengajak dia, Abraham, keluar dari kampung halamanmu dan berjalanlah bersama dengan aku akan membawa engkau sampai kepada satu tempat yang penuh dengan madu dan susunya. Dan Abraham mendengar, lalu melakukan dengan tindakan iman mengikuti daripada Allah itu. Dan Allah berbicara, Abraham, jangan kecil hati. Kalau engkau menjadi seorang perantau keluar dari komunitasmu, aku akan menjadikan engkau bangsa yang besar. Aku akan memberkati hidupmu. Aku akan mendandani seluruh kehidupanmu sehingga engkau disegani. Masyhur namamu. Dan engkau harus menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau ketika engkau berjalan bersama aku keluar dari komunitasmu. Aku akan mengutuk orang-orang yang mencekal perjalanan langkahmu berjalan bersama dengan aku. Dan olehmu berkat yang ketujuh, maka seluruh kaum di muka bumi itu diberkati. Kalau kita melihat apa hubungannya Abraham dengan diri kita, keluarga yang diberkati untuk menjadi berkat. Nanti Bapak Ibu bisa membaca di dalam Kejadian pasal 21. Ada sebuah pernyataan Abimelek itu datangi kepada Abraham. Abraham, pada awalnya kamu datang ke negeriku yang terbuka untuk dirimu. Kamu komunitasnya belum besar loh. Seluruh kekayaanmu tidak terlalu banyak. Tetapi hari ini kekayaanmu dan komunitasmu melampaui yang ada padaku. Ingatlah, kalau dulu aku memperlakukan engkau dengan baik, berjanjilah, bersumpahlah, kamu juga harus memperlakukan anak keturunanku baik seperti aku memperlakukan engkau. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kekristenan, keluarga pasti diberkati supaya orang bisa melihat keberadaan Tuhan di dalam kehidupan. Lalu apa hubungannya Abraham dengan diri kita? Kan Abraham itu merupakan leluhur daripada orang Israel, bukannya bagi kita. Tetapi menjadi terhubung ketika kalau kita membaca di dalam Galatia pasal 3 ayat 13-14. Galatia pasal 3 ayat 13-14 itu menuliskan bahwa kematian Kristus itu menghubungkan kita terhubung dengan 7 berkat yang diberikan kepada Abraham. Efesus pasal 2 ayat 11, satu perikop itu juga menuliskan bahwa orang Israel, mereka merupakan kaum yang bersunat dan melihat bangsa-bangsa itu merupakan kaum yang tidak bersunat. Paulus ngomong demikian kepada bangsa-bangsa yang lain, bahwa engkau dulu yang jauh daripada janji itu. Kaum yang tidak bersunat tetapi hari ini menjadi dekat kepada janji di dalam iman. Dulu kalian tidak memiliki Kristus dan tidak memiliki pengharapan dan tidak memiliki Allah. Tetapi melalui kematian Kristus, maka 7 berkat yang diberikan Abraham sampai kepada kita. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Tadi saya menguraikan tentang konteksnya. Daud itu keluarganya dijaga, diberkati karena Daud terobsesi akan hadirat Tuhan, mencintai, menghormati Tuhan. Tetapi kita juga melihat bahwa keluarga itu begitu penting sekali di mata Tuhan. Kita menjadikan Abraham itu sebagai teladan untuk menampung berkat Tuhan. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kekristenan kalau kita menjadikan Abraham seperti kita ketika kita menerima Tuhan Yesus, yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru itu telah datang.
kita harus meninggalkan manusia lama kita. Sama seperti Abraham meninggalkan kampung halamannya. Kita dipilih, Abraham juga dipilih. Abraham mendengar dan melakukan. Bagaimana dengan diri kita? Kalau kita meresponi keluar dari manusia lama dan mendengar setiap pernyataan Tuhan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24, 25, 26, 27 di situ dituliskan tentang keluarga yang diberkati. Keluarga yang diberkati itu adalah mendengar perintah Tuhan dan melakukan. Ia akan dibangun di atas batu karang. Ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus. Kekristenan pasti diberkati. Mengapa? Karena ketika kita mendengar apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam mengisi rumah tangga, maka Tuhan akan menjadi media keluarga ini untuk menyatakan diri kepada orang-orang di luar komunitas iman kita. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Keluarga Kristen harus berani menjadikan firman Tuhan itu panduan di dalam kehidupan mengisi rumah tangga. Apa yang menjadi komposisi rumah tangga yang diberkati? Suami harus menjadi pemimpin gembala yang memimpin istri dan anak-anak di dalam takut akan Tuhan. Sehingga di dalam Mazmur 128 di situ dituliskan bahwa seorang kepala rumah tangga membangun takut akan Tuhan, maka semua hasil pekerjaan tangan sesuai iman Kristiani tentunya, maka Tuhan akan jadikan berhasil, jadikan beruntung. Apa saja yang dipegang semuanya berhasil. Kemampuan seorang kepala rumah tangga memimpin bahwa istri dan anak-anaknya menjadi pengikut Tuhan yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka istrinya itu akan diubahkan menjadi pokok anggur yang subur. Mengapa digambarkan pokok anggur yang subur? Pokok anggur yang subur itu berbicara anggur, puncak kesukaan. Istrimu akan menjadi puncak kesukaanmu. Anak-anak yang dibawa hidup di dalam takut akan Tuhan, anak-anak akan bertunas seperti pohon zaitun. Kenapa disebut bertunas seperti pohon zaitun? Zaitun merupakan raja pohon. Zaitun itu mampu hidup sampai ribuan tahun. Zaitun itu hidup di satu tempat yang sangat ekstrim yang ada di Timur Tengah. Fluktual daripada iklim itu luar biasa. Siang panasnya luar biasa, tapi malam hari dinginnya luar biasa. Anak-anak yang dibawa takut akan Tuhan, mereka akan mampu beradaptasi. Bapak Ibu dan adik-adik yang terkasih di dalam Kristus. Keluarga Kristen kalau menjadikan firman Tuhan sebagai mercusuar dan menjadikan firman Tuhan otoritas tertinggi di dalam kehidupan kita. Konflik rumah tangga normatif sekali. Sangat normatif sekali konflik rumah tangga. Mana ada rumah tangga yang tidak berantem? Ada. Semua rumah tangga, termasuk saya dengan istri saya. Ya. Rumah tangga berantem itu normal. Lalu bagaimana kita mengelola konflik menjadi berkat? Mengelola konflik menjadi berkat itu adalah harus menjadikan apa kata firman Tuhan di dalam menyelesaikan masalah. Efesus pasal 4 ayat 26 menuliskan kepada kita, marah itu normatif boleh, tetapi jangan amarah. Jangan biarkan matahari itu terbenam. Tetapi ketika ada perselisihan dalam satu hari itu harus diselesaikan. Kekristenan, fondasi membangun satu rumah tangga itu berangkat daripada kasih Tuhan. Kasih kalau kita melihat di dalam deskripsi 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7. Dibuka sabar, ditutup sabar. Kasih itu menutupi kekurangan. Kasih itu memberikan pengampunan di depan. Ibu bapak yang terkasih di dalam Kristus, mengisi rumah tangga konflik itu wajar. Selalu membuka pintu maaf bagi pasangan kita untuk berubah. Mungkin para ibu-ibu yang dominan di tempat ini lebih banyak datang beribadah. Kalau kita mendengar tadi pernyataan bahwa kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin yang mengkondisikan keluarganya itu ada hidup di jalur berkat. Ada kabar baiknya buat ibu-ibu yang kami kasihi. Boleh kita membaca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 5.
2 Timotius pasal 1 ayat 5, kita akan berhenti di sini. 2 Timotius pasal 1 ayat 5. Kita baca dengan suara yang keras, 3, 2, 1 ya. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yakni iman pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ibu bapak yang terkasih, para ibu-ibu yang terkasih, kalau hari ini suami masih di rumah belum bisa datang mendengar firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan sebagai panduan absolut di dalam kehidupannya, mengisi, memimpin rumah tangga. Siapakah Timotius? Timotius itu mamanya orang Yahudi, neneknya orang Yahudi, papanya orang Yunani. Tetapi peranan opung borunya itu dari kecil itu mengajarkan dia itu tentang merenungkan firman Tuhan itu merupakan sebuah kewajiban tuntutan hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa di dalam Ulangan pasal 8, pasal 6. Pasal 6 ayat 1 sampai 8. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Ehad. Dengarlah Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ajarkanlah kepada anak-anakmu berulang-ulang, baik itu dalam sebuah perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, maupun di meja makan, maupun di tempat tidur, engkau harus mengajarkan untuk mengasihi Tuhan Allahmu. Iya, Timotius ayahnya bukan seorang Yahudi, tetapi neneknya sama dengan kekristenan masa kini. Mungkin kepala rumah tangga, papa tidak takut akan Tuhan. Ada peranan nenek, ada peranan ibu. Ibunya itu mengkondisikan itu supaya ia hidup bergaul dengan firman Tuhan. Para ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus, iman Kristiani menjawab kebutuhan tentang kepala rumah tangga suami yang belum hidup di dalam takut akan Tuhan. Nah, kalau kita melihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 7, di situ memberikan keterangan kepada kita bahwa para ibu-ibu boleh-boleh saja mendandan, mau keriting, mau remonding itu boleh-boleh saja. Mau ditindik itu boleh-boleh saja. Tetapi jauh lebih daripada itu adalah harus menjaga manusia rohani, dia refleksikan di dalam reaksi hidup, perkataan dan perbuatan yang baik. Sehingga dengan perkataan dan perbuatan yang baik itu bisa memenangkan suaminya, dibawa suaminya kepada Tuhan. Para ibu-ibu, besar hatilah. Kalau dengan perkataan dan perbuatan yang baik, maka suamimu akan bisa dimenangkan. Kata Petrus, firman Tuhan iya dan amin. Firman Tuhan itu berkuasa. Dengan mengenakan pengetahuan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita, merefleksikan di dalam perkataan dan perbuatan yang baik, maka perkataan dan perbuatan baik itu akan membawa suamimu datang kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Mari kita akhiri ibadah ini. Kesimpulannya, tema hari ini keluarga yang diberkati untuk memberkati. Ada sesuatu keistimewaan yang Tuhan berikan kepada Daud. Daud mengajarkan kepada kita, kita harus mengasihi dan menghormati Tuhan. Kemudian kita melihat realita iman Kristiani bahwa keluarga itu merupakan media yang Tuhan pakai untuk menyatakan dirinya kepada orang-orang di luar komunitas kita. Keluarga menjadi penting sekali. Hidup di jalur berkat selain Daud mengajarkan kepada kita, Abraham juga mengajarkan kepada kita mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu di dalam mengisi rumah tangga kita. Kalau kita menjadikan firman Tuhan yang mengisi dalam rumah tangga, maka kekristenan juga pasti diberkati. Maka orang akan melihat, kami akan belajar keluarga Kristen. Satu ayat terakhir ya, Efesus 5, gak usah dibuka. Efesus 5 ayat 33 menuliskan kepada kita. Akhirnya kesimpulannya, istri itu harus tunduk dan hormat kepada suami.
Dan suami harus mengasihi istri seperti mengasihi dirinya sendiri. Kekristenan kita harus puas dengan pasangan hidup kita. Walaupun kita sudah menikah mungkin puluhan tahun, semuanya sudah berubah. Tidak berbentuk. Istri yang melahirkan anak-anak pasti manifestnya. Mengembang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Sehingga tidak ada bentuk. Itu normal sekali. Laki-laki kalau tua sama seperti saya gini. Rambutnya yang tambah berkekurangan. Yang ada menonjol perutnya itu lebih menonjol. Tetapi laki-laki itu harus dihormati. Perempuan itu harus dicintai. Melecehkan pasangan hidup kita di hadapan Tuhan itu meleceh kita diri kita sendiri. Dengan demikian, kalau kekristenan menjadikan firman Tuhan sebagai pemandu di dalam kehidupan, maka orang akan melihat keluarga Kristen yang harmonis. Kami akan belajar apa ilmu yang dipakainya, sehingga sampai tua mereka masih bisa langgeng. Setuju Bapak Ibu? Nah, saya serahkan kepada Sementara kita diberkati mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya Tuhan, terima kasih, kami bersyukur Engkau melengkapi pemahaman kami akan firman-Mu. Kami di tempat ini sebagai jemaat GBI Stomo Tower, Tuhan Engkau menyayangi, mengasihi, mempedulikan kami sehingga pemahaman kami akan kebenaran-Mu dan tuntunan dan tema pada bulan ini semakin lengkap adanya. Kiranya Kau melimpahkan berkat-Mu, mengembalikan berkat-Mu kepada hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Aguan, sehingga Tuhan Engkau terus memakai dia dalam kesegaran, bahkan seluruh isi keluarganya terlindungi, terpelihara oleh Tuhan luar biasa. Engkau mempercayakan kepadanya pelayanan yang lebih lagi dalam kehidupannya. Dan pada hari ini kiranya Engkau memateraikan setiap kebenaran yang diterima oleh umat-Mu di gereja-Mu pada sore hari ini. Kiranya kami menerima berkat yang lengkap dan sempurna daripada-Mu. Ini doa kami Bapa, hanya dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku Tidak henti-hentinya kami bersyukur pada Engkau ya Tuhan, karena kami diberkati dengan firman-Mu yang begitu dahsyat luar biasa. Kami akan mengerti akan kebenaran-Mu, dan Engkau Allah yang memperhatikan keluarga demi keluarga, khususnya kami jemaat-Mu di GBI Stomo Tower ya Tuhan.
Engkau juga yang mengajarkan kami ya Tuhan, supaya kami mengasihi Engkau lebih daripada yang lain ya Tuhan. Bukankah Engkau Allah yang lebih dulu mengasihi kami, dan Engkau Allah yang menjamin bagi kami mencapai kehidupan yang kekal bersama-sama Engkau di Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami membawa doa kami buat Bapak Aguan, kemanapun hamba-Mu melayani ya Tuhan. Tanda-tanda ajaib akan menyertai pelayanannya. Seluruh keluarganya di dalam perlindungan kasih-Mu yang sempurna ya Tuhan. Buat jemaat-Mu hari ini ya Tuhan, biarlah suami-suami mengasihi istri tunduk kepada suami, anak-anak takut dan taat kepada orang tua ya Tuhan. Dan Engkau yang memberkati tangan-tangan jemaat-Mu dalam pekerjaannya, dalam usahanya. Berkat-Mu berlimpah-limpah ya Tuhan. Lebih-lebih kesehatan Kau berkati ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada kesempatan ini kami juga berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada pada setiap pemimpin bangsa kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, hujan pertobatan melanda Indonesia ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengangkat tangan kami berdoa buat pemimpin rohani kami di Jakarta, Bapak Insinyur Niko Notorato bersama 4 deputinya, dan gembala kami di Sumatera Resort, Bapak Bambang Yonan, Bapak Edi, Bapak Johnson Lase, Bapak Joshua Ginting, dan gembala kami di tempat ini, Bapak Andrew ya Tuhan, dan wakil gembala di tempat Bapak Edward ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan, visi dan misi yang baru selalu Kau berikan ya Tuhan, sehingga kami percaya, khususnya ya Tuhan, kami berdoa Kota Medan dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan, dalam nama Yesus. Lebih-lebih kami berdoa buat jalan Stomo dan sekitarnya Tuhan, seperti Engkau yang telah melawat kami ya Tuhan, maka lawatan-Mu menembus tembok gedung gereja ini, menjangkau jiwa-jiwa dalam kegelapan, masuk ke dalam terang-Mu ajaib. Kerinduan kami adalah banyak jiwa-jiwa, banyak keluarga-keluarga yang dapat bersekutu di dalam rumah-Mu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Dan kami sama-sama mengangkat tangan kami berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom, shalom Yerusalem. Diberkatilah tangan-tangan yang memberkati kota kudus-Mu Yerusalem. Kami percaya kesejahteraan yang ada di tengah-tengah Puri dan di lingkungan tembok-Mu mengalir buat bangsa kami Indonesia, mengalir buat kota Medan, mengalir buat jemaat-Mu di Sumatera. Terima kasih ya Bapak, terima kasih.
sebentar kalau kami berpisah satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang menyatukan kami untuk minggu depan boleh sama-sama memuji Engkau. Namun kami siap untuk menerima berkat-Mu. Mari kasih Tuhan. Siapkan hatimu dan angkat tanganmu. Arahkan hatimu ke surga. Keluarga-keluarga yang diberkati dan menjadi berkat. Pulanglah dan bawalah kasih karunia anugerah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan kita dengan manis dengan Roh Kudus. Itulah yang menyertai kehidupan kita, pekerjaan kita, pelayanan kita hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang kita percaya yang telah diberkati, mari bersama-sama katakan Amin. Silakan duduk kembali Bapak dan Ibu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta sepekan. Selamat mendengarkan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak atau Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Yesus. Berikut warta sepekan GBI Sutomo Tower Minggu 12 Februari 2023. Pertama, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak atau Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini. Kiranya kita dapat beribadah bersama-sama kembali di minggu depan serta mengajak teman-teman yang lain. 2. Ibadah Raya GBI Sutomo Tower dilaksanakan dalam 2 sesi. Sesi pertama pukul 11 WIB dan sesi kedua pukul 16 WIB. Dihimbau agar setiap jemaat dapat hadir tepat waktu dan dapat mengikuti ibadah sampai selesai setelah ditutup dengan doa berkat. Ibadah ini dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan selama ibadah berlangsung, jemaat dihimbau untuk tetap memakai masker dan menonaktifkan nada dering HP atau di silent. 3. Bagi jemaat yang ingin didoakan dapat menghubungi ASER yang bertugas setelah selesai ibadah atau dapat menghubungi nomor HP 0813 6545 5703 Pak Edrod atau nomor HP 0821 6418 3467 Pak Torang. 4. Mari bersama-sama bergabung dalam Family Altar atau FA GBI Sutomo Tower di ruangan ini setiap minggu kedua pada hari Jumat pukul 18.30 WIB. 5. Ibadah FA Pemuda atau Youth diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ini. 6. Departemen Musik membuka kesempatan bagi jemaat yang rindu untuk melayani sebagai WL, singer, musisi, dan multimedia. Bagi jemaat yang rindu untuk melayani dapat mengikuti training Departemen Musik yang diadakan setiap hari Jumat pukul 15 WIB bertempat di ruangan ini. 7. Persembahan dapat juga diberikan melalui transfer ke rekening BCA nomor rekening 837 228 6228. Dan untuk persembahan pembangunan ke rekening Permata Bank nomor rekening 98677 62288. Informasi rekening dapat dilihat di atas kotak persembahan. 8. Informasi kegiatan gereja maupun tayangan ibadah raya dapat diakses melalui media sosial YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Sutomo Tower. Jemaat Tuhan dapat like, subscribe, dan share media sosial gereja kita. 9. Kami mengucapkan terima kasih untuk jemaat yang tidak merokok di dalam gedung Sutomo Tower dan telah menjaga kebersihan rumah Tuhan. Demikian warta sepekan, sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Selamat memberikan persembahan di kotak yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Hati-hati di jalan. Shalom. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah